Saudara, pencarian korban pesawat dan bagian dari kotak hitam pesawat Sriwijaya PKCLC masih terus dilakukan pada hari ke-6. Tim penyelam dari Satuan Kopaska, Intai Amfibi, Denjaka, dan Dislambar juga menggunakan alat robot operated vehicle atau ROV. Setelah ROV dimatikan, tim penyelam langsung turun dan berfokus ke wilayah pencarian masing-masing. Data dari ROV yang beroperasi semalaman yang digunakan untuk membantu para penyelam mengidentifikasi barang atau jasad yang tak terlihat pandangan para penyelam. Ada sejumlah barang-barang, saudara, dompet, kartu identitas, serta sejumlah pakaian menjadi salah satu temuan tim penyelam yang menjelajah di perairan Kepulauan Seribu sejak Kamis pagi. Sekitar 4.000 personel gabungan yang dikerahkan dalam operasi pencarian korban pesawat dan bagian dari kotak hitam pesawat Sriwijaya PKCLC pada hari ke-6. Pencarian dilakukan di 6 titik di wilayah perairan Kepulauan Seribu. Basarnas juga memperluas cakupan pencarian hingga ke pesisir dan wilayah pantai setelah kemarin ditemukan puing dari pesawat Sriwijaya PKCLC yang tersangkut di jaring nelayan. Kelima, ada penyerahan objek pencarian yang ditemukan karena tersangkut di jaring nelayan. Ya, artinya bagian-bagian ini juga melayang di air. Ya, jadi tidak tertanam di semuanya, tertanam di dasar laut, tapi ada juga yang melayang. Ya, oleh karena itu pencarian juga lewat di atas permukaan tetap kita lakukan dengan sektor seperti yang telah selama ini kita berikan. Kita fokus kepada 6 sektor yang telah kita bagi terhadap seluruh alut yang terlibat. Kemudian yang paling utama adalah pencarian lewat bawah permukaan. Pencarian lewat permukaan kita lakukan dengan penyelaman. Sampai saat ini penyelam yang terdata yang masuk ke lokasi hari ini adalah sebanyak 268 orang. Sementara itu tim DVI Mabes Polri menyerahkan jenazah salah satu korban Sriwijaya Air PKCLC kepada keluarga. Jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air, Oki Bisma, diserahkan kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Jakarta. Oki Bisma berhasil diidentifikasi berkat pencocokan dan temuan 12 titik kesamaan antara sidik jari antemortem dan postmortem. Hal ini disebut cukup untuk memastikan identitas korban. Hasil kerja dari tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tentunya pada kesempatan ini kita mendoakan semoga almarhum ditempatkan pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkini dari proses pencarian perekam suara kokpit atau CVR dan proses identifikasi jenazah korban pesawat Sriwijaya Air PKCLC, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Feni Sunuraya di JICT Jakarta Utara di Tanjung Priok, dan ada Agi Kurnia Sandi di Rumah Sakit Polri. Nanti akan kami hubungi pada segmen berikutnya. Kita ke JICT terlebih dahulu, ada Feni Sunuraya. Feni, apa saja yang ditemukan saat ini? Saya lihat di belakang Anda ada bagian-bagian badan pesawat yang juga ditemukan. Bisa Anda sampaikan lebih detail kepada kami? Ya, selamat petang, Fristian dan juga saudara. Benar sekali bahwa sejumlah temuan ini sudah dibawa ke Terminal JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jika Anda bisa melihat di belakang saya, ada memang sejumlah serpihan kecil dari pesawat, namun juga ada potongan-potongan besar yang sudah berhasil dibawa. Salah satunya adalah turbin pesawat dan juga velg dari pesawat. Ini menyusul pada beberapa hari lalu kita juga sudah mengetahui bahwa ada turbin sisi lain begitu dari pesawat Sriwijaya Air PKCLC yang sudah berhasil
dibawa ke Terminal JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain itu, juga ada sejumlah kantong jenazah yang saat ini sudah berada di Terminal JICT. Hingga data semalam, sebenarnya total sudah ada 141 kantong jenazah yang sudah berhasil dibawa, beserta juga dengan sejumlah kantong berisi properti milik penumpang pesawat Sriwijaya Air PKCLC dan juga sejumlah temuan serpihan badan pesawat maupun juga potongan-potongan besar. Dan Fristian, hingga saat ini pencarian juga masih terus secara intensif dilakukan. Fokus pencarian ada pada 3 hal sebenarnya, yakni terhadap kokpit voice recorder atau CVR, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah pencarian terhadap korban dan serpihan pesawat. Jadi ketiga hal ini jika ditemukan di sekitar lokasi pencarian di Kepulauan Seribu, di sekitar perairan Pulau Laki dan Pulau Lancang, akan dibawa ke dermaga CICT 2. Jika ditemukan adalah jenazah atau korban, ini nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Namun kalau serpihan pesawat, termasuk juga jika pada hari ini ditemukan CVR, akan diserah terimakan kepada KNKT untuk dilakukan investigasi. Untuk pencarian, Fristian, memang kalau kita merunut kepada keterangan dari Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Bagus Puruhito, untuk pencarian CVR sendiri secara spesifik, ini sudah dilakukan penandaan atau marking di lokasi yang tidak terlalu jauh letaknya dari lokasi ditemukannya FDR pada hari Selasa 12 Januari 2021. Dan penandaan ini atau marking ini dilakukan di kedalaman 20 meter oleh kapal-kapal yang memiliki alat penanda laut begitu, seperti juga kapal-kapal yang memiliki side scan sonar, kemudian juga multi beam echo sounder, termasuk juga adalah robot ROV. Untuk selain melakukan marking atau penandaan, sejumlah strategi juga dilakukan, salah satunya membagi area pencarian menjadi 13 sektor. Seperti yang tadi sudah disebutkan, untuk 6 sektor berada di permukaan air. Kemudian di kedalaman air ini ada dibagi menjadi 4 sektor dan juga 3 sektor ini melalui pencarian udara. Kenapa kemudian pencarian dilakukan atau secara spesifik diperluas begitu? Karena objek pencariannya begitu masif, diduga masih banyak serpihan dan juga korban yang masih belum ditemukan, dan karena arusnya juga cukup tinggi, jadi untuk meminimalisir atau juga mengantisipasi kemungkinan objek pencarian ini tersebar mengikuti arus laut sampai ke pesisir-pesisir pantai, termasuk juga ke pulau-pulau terdekat, termasuk Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. Tadi kami sempat bertanya kepada rekan kita Diana Valencia yang sedang mengikuti pencarian begitu di lokasi. Untuk hari ini cuacanya aman, cuacanya tenang, sehingga penyelaman dimungkinkan dilakukan secara efektif begitu. Ditemukan juga sejumlah properti milik penumpang dan kemudian dibawa ke dermaga JICT 2 Tanjung Priuk. Fristian. Kita harapkan berjalan dengan lancar proses pencarian dan juga jenazah bisa segera diidentifikasi, penyebab juga kecelakaan bisa segera diungkap. Terima kasih. Laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya dan juru kamera Wandi Yansen dari JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara.